Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Faridul Rayhan dengan NIM 210103110018. Kali ini saya sebagai pemateri akan memaparkan tentang materi interaksi individu dan masyarakat. Di sebelah saya sudah ada bab materi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama mengenai pengertian interaksi individu dan masyarakat dan contoh-contohnya. Untuk materi yang kedua mengenai apa yang dimaksud dengan struktur sosial, dan yang ketiga mengenai apa yang dimaksud dengan peranata sosial dan proses sosial, dan untuk yang keempat bagaimana peranata sosial dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk yang kelima bagaimana interaksi individu dan masyarakat bisa terjadi. Nah, kita akan masuk materi yang pertama, yaitu pengertian interaksi individu dan masyarakat, dan sebutkan contohnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang nggak luput dari interaksi dan intersosialisasi antar individu maupun kelompok. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sebagai pemateri akan membahas tentang contoh dan pengertian interaksi sosial antar individu. Sebagai makhluk sosial, sangat penting bagi kita untuk berkomunikasi kepada antar individu untuk membicarakan berbagai hal dan menambah informasi penting. Secara singkat, interaksi merupakan suatu kegiatan atau komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mendapatkan timbal balik. Hal ini juga merupakan timbal balik yang dilakukan oleh individu dan kelompok untuk menjalin hubungan kerjasama yang diterapkan di kehidupan bermasyarakat. Lalu, bagaimana dengan contoh dan pengertian interaksi sosial antar individu? Pengertian interaksi sosial antar individu. Interaksi sosial individu adalah pertemuan antara seseorang dengan individu lainnya yang bertujuan untuk memberi respon dan aksi untuk jadi teman dan saling bekerja sama jika reaksinya positif. Tetapi, jika reaksi tersebut negatif, akan muncul kemungkinan konflik atau pertentangan antara individu ke individu lainnya. Adapun syarat untuk melakukan interaksi sosial antar individu ke individu lainnya, yaitu yang pertama, minimal dilakukan oleh dua orang yang mana harus menghasilkan respons antara dua orang yang memiliki tujuan tertentu. Dan syarat yang kedua, terjalin komunikasi agar bisa saling bertukar informasi satu sama lain. Dan yang ketiga, memiliki tujuan tertentu yang dilatar belakangi oleh keinginan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, melalui pola sistem tertentu yang mana proses tersebut terjadi karena ketidaksengajaan, pola yang direncanakan, dan pola yang diatur dengan adat dan hukum. Contoh interaksi sosial antar individu. Adapun beberapa contoh interaksi sosial antar individu yang dilakukan setiap harinya, yaitu yang pertama, saat bertemu dan saling menyapa, bertanya dan menginformasikan tentang yang dibutuhkan. Contoh yang kedua, mengajak bermain bersama adik atau kakak. Contoh yang ketiga, saat guru mengajari les atau pelajaran pada muridnya. Dan yang keempat, jika ada seseorang yang menanyakan arah jalan pada seseorang yang ditemuinya. Dan yang kelima, seseorang yang membutuhkan kebutuhan sehari-hari dan berbelanja di toko atau pasar. Contoh yang keenam, saling sapa menyapa pada tetangga. Contoh yang ketujuh, berkomunikasi kepada teman dekat. Itulah contoh dan pengertian interaksi sosial antar individu yang setiap hari kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan struktur sosial. Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, struktur sosial merupakan sebuah konsep rumusan asas hubungan yang terjadi antar individu dalam kehidupannya di tengah masyarakat yang menjadi sebuah pedoman bagi tingkah laku seseorang. Menurut Ensiklopedia Britannica, pengertian struktur sosial dalam sudut pandang sosiologi didefinisikan sebagai suatu pengaturan institusi yang unik dan juga stabil, di mana setiap individu di dalamnya saling berinteraksi satu sama lain dan hidup bersama membentuk lingkungan masyarakat.
Struktur sosial juga dipandang sebagai salah satu ilmu yang ada dalam sosiologi, di mana membahas mengenai hubungan internal yang dilembagakan oleh individu yang berada dalam kelompok tersebut. Terdapat pula pengertian struktur sosial menurut para ahli. Menurut George G. Humans yang mendefinisikan struktur sosial sebagai suatu pokok bahasan yang ada dalam ilmu sosiologi yang terkait atau berhubungan dengan kepribadian dan perilaku sosial setiap orang yang ada dalam kehidupannya setiap harinya untuk menyesuaikan diri dengan peraturan atau norma yang berlaku di lingkungan tersebut. Berdasarkan pengertian mengenai struktur sosial di atas, secara umum struktur sosial merupakan sebagai suatu pola hubungan sosial yang terbentuk antara individu yang satu dengan individu lain yang membentuk suatu kelompok di dalam suatu lingkungan masyarakat. Untuk dapat lebih memahami struktur sosial, buku Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945 yang menjabarkan mengenai kehidupan dan pergaulan sosial orang Batak Toba dapat kamu pelajari. Klasifikasi struktur sosial. Struktur sosial dibagi menjadi dua kategori berdasarkan klasifikasinya yang diciptakan oleh para ahli sosiologi untuk lebih memahami mengenai pembagian dan jenis dari struktur sosial yang ada. Dua kategori tersebut dibedakan berdasarkan sudut pandang tertentu yang ada, yaitu stratifikasi sosial dan diferensi sosial. Berikut penjelasannya. Stratifikasi sosial atau klasifikasi sosial yang memiliki perbedaan tingkatan secara vertikal merupakan bentuk struktur sosial pada masyarakat yang pada setiap tingkatannya memiliki nilai yang berbeda antara satu tingkatan dengan tingkatan lainnya. Diferensi sosial atau klasifikasi sosial yang memiliki perbedaan tingkatan horizontal merupakan bentuk struktur sosial pada masyarakat yang memiliki nilai yang sama atau setara antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Beberapa contoh dari diferensi sosial adalah diferensiasi ras maupun etnisitas, diferensi agama, diferensiasi suku, dan masih banyak lagi. Surjono Sukanto yang merupakan lektor kepala sosiologi dan hukum adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyatakan bahwa diferensiasi sosial merupakan variasi dari pekerjaan, prestise, serta kekuasaan sebuah kelompok dalam lingkungan masyarakat berkaitan dengan interaksi ataupun akibat umum yang terjadi karena adanya proses interaksi sosial. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan peranata sosial dan proses sosial. Peranata sosial adalah unsur-unsur yang mengatur perilaku para warga masyarakat. Kuncaning Iringrat membatasi peranata sosial hanya sebagai suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang terpusat pada kegiatan yang memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Proses sosial didefinisikan sebagai cara-cara berhubungan yang dapat diamati apabila perorangan atau kelompok manusia saling bertemu. Dalam proses sosial, objek pengamatan adalah peristiwa sosial atau perbuatan sosial yang harus dibedakan dari kegiatan biologis. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu bagaimana peranata sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat, sejatinya manusia memiliki kesempatan untuk berpindah dari satu peranata ke peranata lain. Kenyataan yang terjadi, tidak semua manusia memiliki kesempatan untuk berpindah peranata sosial. Ada beberapa manusia yang menghabiskan waktunya hanya pada satu peranata sosial dalam kurun waktu yang panjang. Apabila manusia memiliki kesempatan untuk berpindah peranata sosial, berarti terjadi hubungan yang saling mempengaruhi di antara peranata sosial yang ada dalam masyarakat. Berbagai proses terbentuknya peranata sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia di lingkungan bermasyarakat pada dasarnya memiliki pola perilaku yang telah diatur menurut norma atau cara-cara yang telah disepakati bersama. Cara atau norma itu kerap kali disebut dengan peranata. Peranata tersebut dalam ilmu sosiologi dan antropologi disebut juga dengan peranata sosial
atau lembaga sosial. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengenai bagaimana interaksi individu dan masyarakat bisa terjadi. Bagaimana cara manusia berinteraksi dengan orang lain atau masyarakat sekitarnya? Manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial, mulai dari lahir sampai meninggal. Dunia tentu akan melibatkan manusia lain pada setiap prosesnya. Dari itu kita dapat melihat bahwa interaksi sosial menjadi bagian penting bagi manusia. Interaksi sosial adalah suatu hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu lainnya, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Bagaimana cara manusia berinteraksi dengan orang lain? Cara manusia berinteraksi adalah dengan komunikasi dan mendengar. Ciri-ciri interaksi sosial ada 4. Ciri-ciri interaksi sosial yang pertama adalah terdapat lebih dari satu orang untuk berinteraksi. Yang kedua, terjadinya komunikasi antara pelaku menggunakan simbol-simbol baik. Maksudnya adalah seseorang dapat berinteraksi entah pada saat ini, lampau, maupun masa yang akan datang. Pada ciri keempat interaksi sosial ada yang tidak boleh ketinggalan, yakni tujuan interaksi sosial. Di dalamnya harus terdapat tujuan-tujuan selain memiliki ciri-ciri. Interaksi sosial seperti bertemunya antara komunikator dan komunikan. Sementara itu, komunikasi yaitu proses penyampaian dan penerimaan pesan dari komunikator ke komunikan. Pada proses komunikasi terdapat 2 bentuk, yakni verbal dan non-verbal. Apabila komunikasi verbal menggunakan lisan dan tulisan, sedangkan non-verbal menggunakan simbol-simbol, misalnya gestur tubuh dan bahasa. Sekiranya itu saja yang bisa pemateri sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.